analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Purwanegara 1. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vita Pramesti Waluyani, peserta Latsar CPNS Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 Angkatan 4 Kelompok 2 NDH 01. Pertama, kita akan membahas tentang identifikasi isu. Isu yang pertama adalah tingkat kedisiplinan petugas yang masih rendah. Faktanya, masih banyaknya petugas yang tidak datang tepat waktu. Dampak dapat mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien. Petugas di shift sebelumnya harus menunggu petugas di shift selanjutnya sehingga pelayanan pasien akan terlambat. Pihak yang terdampak adalah pasien, petugas, dan puskesmas. Isu yang kedua, alur pelayanan pemeriksaan rawat jalan yang kurang efektif. Faktanya, alur pelayanan pemeriksaan yang seharusnya mudah dan cepat, namun malah membuat pasien menunggu terlalu lama. Karena setelah dari pendaftaran, pasien harus menunggu untuk dilakukan anamnesa oleh petugas dan tidak langsung diperiksa oleh dokter. Dampaknya membuat pasien harus menunggu 2 kali dan menimbulkan banyak protes. Pihak yang terdampak adalah pasien, petugas, dan puskesmas. Isu yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Faktanya, masih banyak tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri seperti handscoon di luar area tindakan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan terjadinya infeksi nosokomial dan menambah beban pengeluaran puskesmas. Pihak yang terdampak adalah pasien dan puskesmas. Isu yang keempat adalah masih terdapatnya pegawai yang membeda-bedakan pasien, contohnya mendahulukan keluarga atau kerabat dalam pelayanan. Dampaknya, pasien merasa tidak diprioritaskan dan dirugikan karena pelayanan tidak sesuai dengan urutan sehingga menimbulkan banyak komplain. Pihak yang terdampak adalah pasien dan puskesmas. Isu yang kelima adalah masih terdapat petugas yang kurang ramah dan tidak menerapkan 5S. Faktanya, masih ada petugas pelayanan yang tidak bersikap ramah dan tidak menerapkan 5S dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Dampaknya, pasien merasa tidak terlayani dengan baik dan akan menghasilkan pandangan negatif terhadap puskesmas, serta kepuasan pelanggan tidak tercapai. Pihak yang terdampak adalah pasien dan puskesmas. Isu yang terakhir adalah belum tersedianya pendaftaran berbasis online. Di era digital ini, sebagian pelayanan pendaftaran di puskesmas sudah berbasis online untuk memudahkan masyarakat, namun di Puskesmas Purwanegara 1 belum tersedia. Dampaknya, pasien masih menggunakan sistem manual yang dirasa masih lama dalam proses pendaftaran. Pihak yang terdampak adalah pasien. Kedua, kita akan membahas tentang analisis isu. Dari keenam analisis isu tersebut, saya menggunakan metode USG untuk mendapatkan isu prioritas. Isu prioritas yang didapat adalah penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis penyebab isu. Analisis penyebab isu ini dilakukan dengan menggunakan metode diagram fishbone. Isunya penggunaan alat pelindung diri yang tidak tepat. Materialnya, penyampaian informasi yang tidak optimal. Metodenya tidak mengikuti SOP yang berlaku. Manpower, kompetensi perawat yang tidak merata. Minpower, rasa khawatir yang berlebihan. Measurement, sidak penggunaan APD belum terlaksana optimal. Dan yang terakhir adalah moderator, kebiasaan yang sudah membudaya.
Selanjutnya adalah gagasan kreatif. Pertama, mengingatkan kembali SOP yang berlaku, review dan update SOP masing-masing tindakan agar sesuai dengan perkembangan ilmu terkini. Memberlakukan sistem reward dan punishment yang jelas untuk mengubah kebiasaan yang sudah membudaya. Membuat lembar catatan penggunaan APD untuk masing-masing perawat, membuat media informasi yang menarik yang dapat mudah dimengerti dan diingat. Selanjutnya adalah secara berkala setiap perawat diikutkan pelatihan yang berhubungan dengan penggunaan APD. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.